warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai belajar hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Kita selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 2 pembelajaran kedua. Sebelum kita belajar di tema ini, coba siapa yang masih ingat materi pada pembelajaran sebelumnya? Tepat sekali, pada materi sebelumnya kita belajar manfaat globalisasi di bidang politik. Nah, di bidang politik salah satu manfaatnya yakni adanya pertemuan antar menteri di negara-negara ASEAN, kemudian adanya perjanjian ekstradisi, lalu ada perjanjian kawasan bebas nuklir, kawasan damai, serta kawasan anti teroris. Nah, manfaat politik tersebut sangat dirasakan oleh negara-negara ASEAN, terutama negara yang berkembang seperti kita. Karena ketika negara ini mengalami kesulitan akan memperoleh bantuan dari negara-negara lain. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang manfaat globalisasi di bidang yang lainnya, seperti bidang ekonomi, transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Setelah pembelajaran ini selesai, Ibu harap kalian dapat menganalisis manfaat dari globalisasi di bidang ekonomi, transportasi, komunikasi, dan pendidikan dengan tepat. Selanjutnya, anak-anak bersiap untuk menyimak materi berikut ini. Hari ini kita belajar tema 4 subtema 2 pembelajaran 2. Sebelum Ibu menjelaskan materi, mari kita simak cerita Ibu tentang pengrajin Garut yang menembus dunia. Ayo, siapa yang tidak kenal Mang Samad? Ya, beliau ialah seorang pengrajin sandal kulit dari Garut. Ia sering diundang di berbagai acara temu wirausaha untuk menjadi pembicara dan memberi motivasi bagi wirausahawan muda. Memang kerja keras beliau sangat patut dicontoh. Tak banyak wirausahawan kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dulu Mang Samad hanya seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa dan memberanikan diri datang ke Jakarta. Ternyata dari pengalamannya menjajakan dagangan, ia tahu keinginan pembeli. Pembeli sangat menyukai hal yang bersifat sederhana dan klasik, dengan kualitas dan jahitan sandal yang sangat baik. Nah, karena kerja kerasnya, membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang. Suatu ketika datang kesempatan bagi wirausahawan kecil di Garut untuk ikut memperkenalkan produk khasnya di pameran produk karya Indonesia di Jakarta. Mang Samad berusaha keras untuk ikut dalam pameran ini. Usahanya tidak sia-sia, brosur produk yang informatif serta area pamer yang menarik dan kualitas produk yang baik membuat stand sandal kulit Mang Samad ramai didatangi pengunjung pameran. Tidak hanya sandal yang dijual laris manis, tetapi beliau didekati oleh beberapa importir. Sekarang produk sandal buatannya sudah menembus ke pasar mancanegara. Model yang sederhana dengan kualitas bahan dan jahitan yang baik membuat sandal buatannya disukai banyak kalangan di luar negeri. Tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, produk sandal kulit buatan Mang Samad dari Garut membuat Indonesia semakin dikenal. Membuat Indonesia semakin bangga dengan kerja keras anak negerinya. Sandal kulit Garut dapat mengharumkan nama Indonesia dan turut memajukan perekonomian bangsa. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengar cerita tentang Mang Samad, hal positif apa yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut? Apa kaitannya cerita tersebut dengan globalisasi? Betul sekali anak-anak, cerita Mang Samad menunjukkan adanya manfaat globalisasi di bidang ekonomi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang manfaat globalisasi di bidang ekonomi. Salah satu manfaatnya yakni adanya perkembangan teknologi ini, kita dapat melakukan wirausaha tidak hanya sekedar di pasar. Zaman dulu kita melakukan kegiatan ekonomi hanya di pasar. Pada saat ini banyak e-commerce yang mulai bermunculan di Indonesia. E-commerce yakni penjualan usaha menggunakan aplikasi sehingga dapat dikenal oleh dunia. Kita mempunyai aplikasi Shopee,
Bukalapak, dan lain-lain. Hal ini memudahkan seorang wirausahawan untuk mengembangkan karirnya. Kemudian, selain itu ada manfaat globalisasi di bidang transportasi. Nah, pada zaman dahulu tidak banyak manusia memiliki kendaraan. Kebanyakan manusia memiliki kendaraan dengan tenaga hewan. Itu pun hanya dimiliki oleh sekalangan orang. Pada zaman dahulu orang-orang menggunakan tenaga sapi atau kerbau, kuda untuk menarik keretanya. Seperti pedati yang dibawakan oleh kerbau atau sapi. Kemudian ada juga kereta uap dengan bahan baku batu bara. Tidak banyak orang yang menggunakan kereta ini, hanya orang-orang di kalangan tertentu saja, seperti pejabat. Kemudian ada juga delman. Pasti kalian masih sempat melihat delman saat ini. Cobalah untuk sekali menaikinya agar kalian merasakan sensasi atau seolah-olah kalian sedang berada di zaman dahulu. Nah, pada saat ini orang-orang menggunakan transportasi dengan kendaraan bertenaga mesin seperti motor. Motor biasanya didatangkan dari luar negeri meskipun perakitannya dilakukan di Indonesia. Kemudian ada juga MRT atau Mass Rapid Trans atau yang dikenal sebagai kereta cepat Indonesia. Kereta ini dapat menampung banyak orang serta dapat menempuh suatu perjalanan dengan waktu yang cukup efisien. Bila kalian ke Jakarta, kalian dapat mencoba MRT ini. Berikutnya, manfaat globalisasi di bidang komunikasi. Pasti kalian sudah bisa menebaknya. Ya betul, pada zaman dahulu tidak banyak masyarakat yang mempunyai telepon genggam atau telepon seluler. Mereka biasa berkirim surat dengan menggunakan jasa pos. Itu pun waktu kedatangannya cukup lama karena pada zaman dahulu transportasi sangat sulit untuk ditemukan. Atau kita bisa menggunakan telegram. Telegram merupakan alat untuk mengirim pesan dengan membayar per satu huruf. Lalu ada juga wesel pos untuk mengirim uang. Kemudian ada juga telepon seluler atau warung telepon yang disediakan di berbagai tempat. Kita bisa menggunakan telepon ini dan membayarnya sesuai tarif yang ditentukan. Lalu pada zaman dahulu untuk mendengarkan siaran berita terbaru, kita bisa menggunakan radio. Kita mendengarkan radio untuk mendapatkan berita terbaru. Bahkan untuk menonton tayangan olahraga pun kita dapat mendengarkannya melalui radio. Selanjutnya, karena adanya globalisasi ini, kita sudah tidak menggunakan alat-alat tadi. Sudah banyak peralatan yang lebih canggih seperti smartphone atau ponsel cerdas. Ini sangat memudahkan kita untuk melakukan komunikasi. Namun adanya smartphone ini jangan sampai melalaikan kita manusia untuk berinteraksi dengan orang lain ya. Lalu ada juga kita bisa menggunakan laptop untuk mengirim email atau surat elektronik. Nah, surat elektronik ini sangat bermanfaat karena tidak perlu hitungan hari akan terkirim dengan begitu cepat. Nah, ada juga manfaat globalisasi di bidang pendidikan. Coba apa yang kalian rasakan globalisasi bidang pendidikan? Betul sekali, kita sudah dapat belajar dimanapun, meskipun dengan guru yang berbeda-beda. Kita dapat memasuki akun YouTube, mencari video yang kita inginkan, atau masuk ke laman situs milik Kemdikbud yakni Rumah Belajar. Seperti yang sedang kalian lakukan saat ini, kalian sedang memanfaatkan globalisasi di bidang pendidikan, yakni dengan menonton video atau tayangan yang mengedukasi. Sudah menyimak materi, nah selanjutnya siapkan alat tulis kalian, kita akan mengerjakan soal evaluasi. Kerjakan dengan cermat ya.
menyimak materi lalu mengerjakan soal evaluasi. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Apa saja tadi materinya anak-anak? Ya, hari ini kita sudah belajar tentang manfaat globalisasi di bidang ekonomi, komunikasi, transportasi, dan pendidikan. Di bidang ekonomi, kita bisa memanfaatkan globalisasi ini dengan cara berbelanja online atau menjual hasil usaha kita ke luar negeri. Yang kedua, manfaat globalisasi di bidang komunikasi, kita bisa mengirim kabar tanpa batas dengan menggunakan aplikasi video call atau aplikasi yang lain. Dengan globalisasi di bidang transportasi, kita bisa bepergian ke suatu daerah dengan waktu yang cukup cepat karena saat ini semua kendaraan menggunakan tenaga mesin. Lalu manfaat globalisasi di bidang pendidikan, kita bisa memanfaatkan aplikasi seperti YouTube atau mungkin rumah belajar atau siaran edukasi di televisi untuk belajar tanpa perlu tatap muka dengan guru seperti yang sedang kalian lakukan saat ini. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, menggunakan masker, serta memakan makanan yang sehat dan tidur yang teratur. Pembelajaran hari ini jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.